Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Black chapter 4401. Di sini diceritakan bagaimana Mose bisa mentolerir tuan gunung kedua yang dibunuh di depannya di luar gunung yang mendalam. Jika dia menanggung hal seperti itu, kemana perginya prestisi dan wajahnya? Oleh karena itu, setelah Yun VP meninggal, Mose menerkam ke arah Yangkei. Zoya dan Genki kembali sadar dan menggertakkan gigi saat mereka menyerang dari kedua sisi. Yangkei tertawa, ayo bertarung sepuasnya. Memegang tombaknya di tangan, dia tidak mundur tetapi malah maju ke arah mereka bertiga. Dalam sekejap mata, mereka berempat terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka berempat semuanya adalah kultivator Orde ke-6. Dan tabrakan mengerikan dari kekuatan dunia hanya menyebabkan surga kekuatan berbayangan bergetar. Di dalam gunung yang mendalam, banyak pasang mata menatap ke arah mereka. Semua dipenuhi dengan keterkejutan. 4 sosok terbang di udara masing-masing melepaskan berbagai kemampuan ilahi dan teknik rahasia mereka. Miliar Yangkei berjalan dengan tombak di tangan. Mose yang telah melarikan diri kembali ke gunung yang mendalam, berdiri di atas gunung dan berteriak dengan marah. Wah, beraninya kamu menggertak orang lain. Dia sudah melarikan diri kembali dan mengaktifkan semua arai dan batasan besar rumahnya. Namun Yangkei masih mengejarnya, menunjukkan ekspresi keengganan untuk menyerah. Sebelum hari ini dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang di tahap Open Heaven Orde ke-6 akan mampu mengalahkannya. Dan itu bukan dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia telah bergabung dengan Genking dan Zoya, tetapi setelah pertempuran Genking dan Yoza menderita luka berat dan sekarang tidak sadarkan diri. Sementara dia sendiri telah dipukuli hingga babak belur. Dari mana bocah kecil ini berasal? Sebulan yang lalu bukankah saudara kedua mengatakan dia hanya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-5? Di masa lalu dia terburu-buru dan tidak punya waktu untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Mustahil bagi seorang kultivator Orde ke-5 untuk menerobos ke Orde ke-6 hanya dalam sebulan dan menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Jika dia tahu bahwa kekuatan Yangkei begitu besar, Mose akan memperlakukannya dengan hormat apapun yang terjadi. Tapi sekarang gunung yang mendalam dan Yangkei benar-benar merobek wajah. Bahkan tuan gunung kedua telah terbunuh. Permusuhan ini telah ditanam dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Sesaat kemudian Yangkei tiba-tiba di depan gunung yang mendalam dan melihat tirai cahaya tebal menyelimuti berbagai puncak gunung yang mendalam. Garis-garis dalam mengalir melintasi tirai cahaya dan jelas menunjukkan kekuatan formasi. Yangkei mengangkat tombaknya dan menusuknya, menyebabkan tirai tipis sedikit tenggelam sebelum pulih dengan cepat. Setelah beberapa penyelidikan, Yangkei sedikit mengangguk. Meskipun formasi defensif di sini tidak dapat diprediksi seperti surga 9 lapisannya sendiri, mereka masih sangat luar biasa. Bagaimanapun gunung yang mendalam telah berdiri tegak di surga kekuatan berbayangan selama ribuan tahun. Dan setelah bertahun-tahun akumulasi berbagai fondasi tidak dapat diremehkan. Namun karena dia sudah ada di sini, bagaimana dia bisa mundur dengan mudah? Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Mose yang berdiri di atas gunung dan menatapnya dengan dingin. Yangkei menyeringai, menunjukkan senyum penuh arti yang membuat jantung Mose berdebar kencang. Apa yang bocah ini coba lakukan? Mose mengerutkan kening. Sebelum dia bisa mengetahuinya, dia mendengar teriakan rendah, transformasi naga. Raungan naga yang menggema mengguncang langit saat kepala naga emas raksasa muncul di belakang Yangkei dan menghilang ke tubuhnya. Diikuti oleh serangkaian ledakan. Saat suara itu terdengar, mata orang-orang dari gunung yang mendalam dengan cepat bergeser ke atas, dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Di bidang penglihatannya, pria kecil itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga, tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam. Ekor naga di belakang punggungnya berayun, 2 tanduk naga di dahinya tampak ditempa dari emas murni, dan janggut naganya berkibar tertiup angin. Jika raksasa setinggi 300 zang tidak cukup mengejutkan, tombak raksasa di tangan makhluk menakutkan ini sangat menakutkan.
Tombak naga azure juga memanjang hingga beberapa ratus yang, memancarkan cahaya dingin. Prestisi naga meresap ke udara dan melalui lapisan formasi pelindung, murid-murid gunung yang mendalam tidak dapat bernafas. Klan naga Moze